Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami mengenai literasi digital dan pembentukan karakter mahasiswa di era Society 5.0. Untuk yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai latar belakang masalah. Era Society 5.0 menuntut kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital tanpa mengabaikan nilai moral. Namun, banyak mahasiswa masih memiliki literasi digital yang rendah. Mereka cenderung menggunakan teknologi hanya untuk hiburan dan sering terjebak dalam perilaku negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan plagiarisme. Rendahnya literasi digital ini melemahkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Karena itu, peningkatan kesadaran literasi digital menjadi penting untuk membentuk karakter mahasiswa yang beretika dan cerdas dalam menggunakan teknologi. Untuk selanjutnya, yaitu mari kita pahami apa itu literasi digital secara mendalam. Yang pertama ada mengenai definisi. Literasi digital adalah kemampuan memahami, menggunakan, menilai, dan menciptakan informasi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar menggunakan aplikasi atau media sosial. Yang kedua, pentingnya berpikir kritis. Dalam hal ini, di era banjir informasi, penggunaan digital perlu mampu berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta memahami dampak sosial dari setiap tindakan digital. Yang ketiga, ada etika digital. Etika digital ini mencakup kejujuran, integritas, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan hoax, serta berkomunikasi dengan sopan di dunia digital. Yang terakhir, ada tujuan literasi digital. Literasi digital ini bertujuan membentuk warga digital yang cerdas, secara teknis, sekaligus beretika dan bertanggung jawab, secara moral dalam menggunakan teknologi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Baik, selanjutnya merupakan 4 pilar literasi digital. Kami mengidentifikasi 4 pilar utama yang harus dimiliki dalam literasi digital. Yang pertama ialah kecakapan digital. Kecakapan digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bermanfaat, dari mengoperasikan perangkat hingga memanfaatkan aplikasi untuk produktivitas. Kemudian selanjutnya etika digital. Etika digital ialah perilaku sopan dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, menghargai pendapat mereka, dan tidak merugikan siapapun. Kemudian, keamanan digital. Keamanan digital ialah melindungi data pribadi kita sendiri dan menghindari berbagai kejahatan cyber. Pengetahuan tentang privasi, password yang kuat, dan awareness terhadap ancaman online. Kemudian yang terakhir ialah budaya digital. Budaya digital ialah kemampuan untuk beradaptasi dan menghargai nilai-nilai sosial serta keberagaman di media digital. Memahami bahwa dunia digital adalah cerminan dari masyarakat yang plural dan beragam. Keempat pilar ini saling berkaitan dan bersama-sama membentuk fondasi literasi digital yang sehat. Kemudian, selanjutnya adalah pembentukan karakter mahasiswa. Sekarang mari kita berbicara tentang pembentukan karakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu karasen yang berarti mengukir. Ini menggambarkan bahwa karakter adalah suatu yang dibentuk dan diukir melalui berbagai pengalaman dan pembelajaran. Dalam pendidikan tinggi, tujuan pembentukan karakter adalah menciptakan mahasiswa yang berintegritas, bertanggung jawab, pekerja keras, dan berempati terhadap sesama. Nilai-nilai ini adalah fondasi untuk menjadi warga negara yang baik. Namun, di era digital ini, nilai-nilai tersebut terpengaruh oleh sikap terburu-buru, kurangnya verifikasi informasi, dan ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Pendidikan karakter harus diiringi dengan literasi digital yang kuat agar mahasiswa bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan internet, mampu menghindari berita palsu, ujaran kebencian, dan plagiarisme.
Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu era Society 5.0 dan tantangan mahasiswa. Society 5.0 adalah era di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Ini mengharuskan mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan teknologi, sambil tetap memegang nilai-nilai kehidupan manusia. Yang menjadi tantangan besar adalah banyaknya mahasiswa yang hanya menggunakan teknologi untuk hiburan, tanpa memahami dampaknya terhadap etika dan masyarakat. Mereka mungkin aktif di media sosial, tetapi tidak menyadari jejak digital mereka atau dampak dari konten yang mereka bagikan. Ini menunjukkan adanya kurangnya kesadaran literasi digital dan lemahnya sikap moral. Oleh karena itu, pembelajaran literasi digital harus membentuk tidak hanya pengetahuan, tetapi juga sikap dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Kami melihat 4 aspek penting yang saling terhubung, yaitu Society 5.0, teknologi yang berkembang cepat, tantangan etika, dan kebutuhan literasi digital yang kuat sebagai solusi. Selanjutnya, hubungan literasi digital dan pembentukan karakter. Penelitian kami menunjukkan hubungan yang kuat antara literasi digital dan pembentukan karakter mahasiswa. Pertama, literasi digital tinggi menghasilkan perilaku etis. Mahasiswa dengan tingkat literasi digital yang tinggi cenderung memiliki perilaku yang lebih etis dan di media sosial. Mereka berpikir 2 kali sebelum membagikan informasi dan mampu berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Kedua, penguatan nilai. Meningkatkan literasi digital berarti memperkuat nilai-nilai yang seperti kejujuran dan integritas. Mahasiswa menjadi lebih aware tentang plagiarisme, memahami pentingnya jejak digital mereka, dan belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab di ruang daring. Ketiga, karakter yang adaptif. Akhirnya mereka kesadaran literasi digital membentuk karakter mahasiswa yang adaptif terhadap perubahan zaman, beretika dalam setiap langkah digital mereka, dan memiliki daya saing tinggi di era Society 5.0. Jadi literasi digital bukan hanya tentang teknologi, ini tentang membentuk karakter manusia yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tentang metode penelitian yang kami gunakan. Untuk mengumpulkan data yang mendalam, kami menggunakan pendekatan mixed method atau metode campuran yang ringan. Kenapa kami menggunakan metode ini? Karena kami ingin agar data yang kami ambil dan yang telah kami kumpulkan itu lebih efektif dan jelas. Nah, jenis dari pendekatannya, kami menggunakan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sederhana yang tadi saya jelaskan, yaitu mixed method yang secara ringan. Penelitian kami adalah yang kami lakukan adalah deskriptif kualitatif dengan dukungan dua kuantitatif sederhana, data kuantitatif sederhana yang memungkinkan kami untuk memahami fenomena secara holistik atau secara menyeluruh. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Kami menggunakan beberapa metode, tidak hanya observasi lapangan, ada juga kuesioner, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Mengapa kami menggunakan beberapa metode ini? Karena kami ingin mendapatkan data yang spesifik dan lebih faktual lagi. Kenapa kami juga menggunakan observasi lapangan? Observasi lapangan ini dibutuhkan untuk melihat secara langsung perilaku mahasiswa ketika di kampus atau di universitas. Kemudian kami juga menggunakan kuesioner. Kenapa kami menggunakan kuesioner? Karena ini hal yang penting untuk melihat dan mengukur tingkat literasi digital mahasiswa. Dan kami juga menggunakan skala Likert yang sudah secara umum diketahui. Kemudian ada wawancara semi terstruktur. Ini kami lakukan untuk lebih menguatkan lagi, menggali pemahaman lebih dalam.
Kemudian ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sebagai bukti kita sudah melakukan 3 pengumpulan data di atas tadi. Kemudian ada lokasi dan subjek. Untuk lokasi, kami melibatkan lokasi dan subjek, kami melibatkan mahasiswa aktif dari semester 3 hingga semester 7. Kenapa kami mengambil mahasiswa dari semester 3 sampai semester 7? Karena kami merasa mahasiswa dari semester 3 dan 7 ini sudah memahami betul tentang bagaimana dunia perkuliahan dan dalam sehari-harinya. Kami juga menggunakan purpose sampling, memilih mahasiswa yang aktif secara digital, pernah ikut kegiatan literasi, dan bersedia berpartisipasi. Kemudian ada analisis data. Data kuesioner yang sudah kami dapat, kami akan olah dengan persentase dan rata-rata skor. Data kualitatif dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan model Miles and Habermas. Dan kami juga melakukan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data yang telah kami kumpulkan. Kemudian ada output dan target pencapaian. Untuk output yang diharapkan, tentu kami mengharapkan model literasi digital yang efektif untuk diterapkan kepada mahasiswa. Kemudian ada peningkatan kesadaran literasi digital pada mahasiswa. Ketiga, ada pembentukan karakter mahasiswa yang adaptif di era Society 5.0. Keempat, tentu ada publikasi ilmiah dari hasil penelitian yang kami lakukan. Dan kelima, ada rekomendasi kebijakan untuk institusi pendidikan. Kemudian ada target pencapaian. Tentu target kami adalah meningkatkan kesadaran literasi digital mahasiswa melalui data yang terstruktur dan benar. Yang kedua, kami ingin membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya pandai secara teknis, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mengembangkan model literasi digital yang paling efektif dan dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk mahasiswa. Kemudian ada indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian sendiri ada 3, yaitu yang pertama peningkatan skor literasi digital mahasiswa. Yang kedua ada peningkatan kesadaran mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, pembentukan karakter mahasiswa yang adaptif. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang jadwal penelitian dan pembagian tugas. Untuk jadwal dan pembagian tugas, kami telah merencanakan jadwal penelitian yang sistematis dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengajuan judul proposal. Tahap ini di mana kami mengajukan ide dan rancangan penelitian. Kemudian yang kedua, yaitu praktik pengamatan lapangan. Kami melakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan. Terus yang ketiga, penyusunan hasil penelitian. Data dikumpulkan, dianalisis, dan disusun dengan laporan, sehingga menjadi laporan. Terus yang keempat, ada seminar hasil penelitian. Presentasi hasil penelitian untuk mendapatkan feedback. Adapun pembagian tugas anggota tim, yang pertama diketuai oleh Hasanuddin, yaitu tugasnya menyusun rancangan umum penelitian, koordinasi anggota tim, dan bertanggung jawab atas laporan akhir. Untuk yang kedua yaitu anggota 1, Siska Hanifah, menyusun instrumen penelitian, menyebar kuesioner, dan mengolah data kuantitatif. Kemudian yang ketiga, anggota 2, Muhammad Ramdhani Wapi, melakukan wawancara, observasi lapangan, dan mengolah data kualitatif. Untuk yang keempat, yaitu anggota 3 dan 4, Neng Elis Fitriani dan Dr. Ranto, mendesain materi edukasi, melaksanakan workshop, literasi digital, dan dokumentasi kegiatan.
Setiap anggota memiliki peran yang jelas dan saling mendukung untuk kesuksesan penelitian ini. Penelitian ini kami lakukan dengan penuh kesadaran bahwa literasi digital adalah kunci untuk membentuk generasi yang tidak hanya teknologi savvy, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab. Di era Society 5.0 yang penuh dengan tantangan ini, kita membutuhkan mahasiswa yang mampu menggunakan teknologi sebagai alat untuk kebaikan, bukan sebagai sarana untuk merugikan atau menyesatkan orang lain. Literasi digital yang kuat adalah investasi untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Kami yakin bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk institusi pendidikan dan bagi pengembangan karakter mahasiswa secara umum. Mungkin demikian presentasi kami. Untuk pertanyaan, masukan, dan diskusi lebih lanjut daripada dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.